Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi di sesi spesial. Kalau bareng lagi bersama NFT artis lagi. Kita keliling NFT artis kayak gitu ya. Kali ini bersama Mas Benny Wave. Benny Wave ya. Benny Howe. Oh, Beniau. Oh, sudah Howe, macam-macam. Howe. Ya, Benny HW. Ya, sebelum kita masuk ke inti, kenapa kata sayang dulu ya, Mas? Maksudnya, Mas gimana Mas masuk dunia kripto atau dunia NFT itu gimana? Eh, Kenalan dulu nih. Ya, exactly ya. Nama saya Benny Howe. Howe itu sendiri sebenarnya Hot Wheels, Om. Saya dulu kolektor Hot Wheels. Jadi Ya. kayak menggelari diri aja gitu dengan nama Howe. Saya kenal kripto sebenarnya udah lama ya. Ya. Dan menyesalnya adalah dulu kalau nggak salah pernah dapat Bitcoin. Cuman even emailnya pun saya lupa. Jadi ya udah nggak bisa lah. Tahun 2011 kalau tidak salah. Terus Waduh. tahun 2017 sempat kenalan lagi sama Bitcoin, tapi waktu itu emang gak ada duit buat diinvest. Ya, ya, nggak Jadi apa-apa. tahu aja waktu masih 250 juta kalau nggak salah harganya. Masih Ya. segituan. Terus 2020 kemarin sama 2021 melihat lagi dan akhirnya mungkin saya nggak cocok kali ya di dunia cryptocurrency-nya gitu as a trader atau as an Ya, ya, nggak investor apa-apa. karena akhirnya justru kenalan sama NFT gitu, dengan ekosistemnya gitu. Baru dari situlah saya mulai pelan-pelan masuk. Itu sih kira-kira. Ya, exactly. Terus Mas apa itu kan Mas masuk ke dunia kripto ya. Kalau Mas sendiri bilang kan Bitcoin sempat ada fase bubble-nya anjlok ya. Maksudnya orang bilang itu tulip mania lah apalah. Jadi Iya, iya. Bitcoin goes to zero atau apa. Nah, aha momen Mas sendiri bilang oh Bitcoin is here to stay atau crypto is here to stay is not going anywhere itu kapan? Maksudnya Eh, ketika Mas benar-benar serius iya, di iya, iya. industri ini. Ya. Momennya itu justru terjadi ketika tahun 2017 ke 2018. Kalau tidak salah 2018 kan sempat drop banget tuh, banget. Ya, hancur parah itu. Jadi sempat tembus 250, terus habis itu turun kan. Hmm. Ketika 250 itulah saya memutuskan, bukan memutuskan, sebenarnya omongan tentang wah ini akan bubble, ini akan ini cuman tulip, ini cuman fame apa FOMO sesaat. Itu udah dari 2017 gitu. Yes. Dan semua orang mengatakan wah ini hoax, ini penipuan, ini nggak benar gitu misalnya. Itu adalah sudah sejak tahun 2017 gitu. Jadi kalau saya mendengarnya sekarang udah Ya. biasa gitu. Yes. Itu kira-kira. Jadi ada apa ya? Karena tahu sendiri bagaimana 2017 2018 itu eh, koin itu mengalami penurunan itu. Jadi ketika 2018 dia turun, saya sebenarnya sempat yang, ini beneran nih kali ya, emang cuman hoax atau permainan orang-orang tertentu kali ya. Ya. Tapi kan kita lihat 2020 dia naik lagi gila-gilaan malah. Nah, dari situ saya langsung, oh nggak bisa, emang udah. Yang tadinya saya hanya memahami ini sebagai barang abstrak, sekarang jadi lebih ngerti gitu. Ya. Gitu sih. Ya, jadi ya hampir sama sih kayak aku juga masuk 2017 kan langsung develop aku udah serius ini bukan sekedar pump and dump tapi emang kayak gitulah teknologi adopsi sama kayak internet kayak gitu ya. Jadi ya Iya, benar iya. yang Mas bilang tadi ya kalau kalian ini inilah guys apa kita jangan YPC lah maksudnya kita harus kontribut juga ya di industri ini Apa ya. tuh YPC? Yang penting cuan lah ya. Oh, iya, iya, Jangan benar-benar. cuman oportunis lah, pengen trading doang, cuman pengen Ya, gaya-gaya doang. Jadi tadinya saya ngira gitu Om, ini yang tuh cuman FOMO-an mainan aja. trading. Iya, jadi cuman bahan trading aja gitu, kayak forex aja gitu. Tadinya saya mengira itu, tapi kemudian setelah pelan-pelan tahu ya, oh kripto tuh nggak cuman soal koinnya sebenarnya, tapi ada jaringan blockchain di bawahnya dan misi decentralized-nya itu sebenarnya yang menurut saya the big things-nya ada di situ.
Ini bukan ngomongin koinnya, tapi ngomongin jaringan blockchain dan industri yang bisa dibangun di atas jaringan itulah yang menurut saya jadi ini big things nih gitu. Iyalah, community dan sebagainya itu juga termasuk ya bagian dari desentralisasi kayak gitu. Ya. Aha. Nah, terus kalau Mas masuk ke dunia NFT sendiri gimana Mas? Maksudnya itu tadi kan kripto kan. Kalau Ya. NFT gimana? Soalnya NFT orang itu ini ada awalnya yang NFT duluan baru kripto, terus ada kripto duluan baru NFT. iya. Saya sebenarnya malah kripto duluan sebenarnya, lebih tahu Nah, duluan ya. tentang kripto, lebih lebih sedikit lebih paham dibanding tahun 2017 itulah perbandingannya gitu. Jadi tahun 2020 tuh saya sempat lihat berita Beeple ya, Iya, yang sebuah 69 juta lukisan, dolar. sebuah seorang pelukis digital, lukisannya laku, eh, ya kisahnya Beeple lah 5.000, the first 5,000 days kalau tidak salah, itu nama lukisannya. Jadi dia melukis setiap hari satu, dia membuat gambar setiap hari satu, lalu selama 5.000 hari kemudian itu dikompil dan dilelang dalam bentuk NFT. Saat itulah saya langsung pelajari ini apa sih gitu. Kemudian ada juga berita tentang Snoop Dogg beli lahan di Sandbox, di Land apa di Sandbox? Di Land kalau nggak salah. Beli tanah Iya. virtual itu bikin saya ini apa sih gitu kan? Ini kok apa sih, kegilaan apa ini gitu. Tapi kemudian dari situ saya tahu oh NFT itu another tokens, another coins. Tapi bentuknya bukan koin seperti mata uang, bukan koin kayak Bitcoin atau Ethereum gitu. Tapi ini tuh kayak beli apel tapi pakai pisang itu. Benar. Beli apel tapi pakai pisang gitu, bukan beli apel pakai uang gitu. Bukan beli apel pakai, tapi beli apel pakai pisang. Si A pakai pisang, si B pakai jeruk, si C pakai salak gitu. Jadi kayak kodenya akan unik-unik semua. Itu saya melihatnya tadinya seperti itu. Terus kenapa harga jualnya tinggi segala macam, itu yang membuat saya penasaran. Kenapa harga jualnya tinggi? Oh, ternyata dia tidak sekedar koin gitu. Dia tidak sekedar token, tapi ada aset di atasnya, ada benda berharga di atasnya. Ini tuh jadi kayak makanya tadi saya bilang jadi kayak beli apel tapi pakai pisang, bukan pakai uang. Karena kalau uang kan semua orang pegang yang sama, benda yang sama. Ya, Kita makanya megang liquid uang kan. Ya. 100.000 sama, jadi 100.000 saya sama 100.000-nya Ipi kan pasti sama ya, nilainya sama. Tapi bayangkan ketika saya punya pisang dan orang lain punya salak, tapi kami sama-sama bisa beli apel gitu. Itu yang membuat perbedaan apa milik kami gitu, masing-masing aset kami. Nah itu yang saya lihat, oh sepertinya NFT itu sesimpel bahwa ada token dan di atasnya ada aset gitu. Jadi itu value-nya mungkin melebihi nilai tokennya. Bisa jadi karena satu benda yang sama dihitung, makanya disebut non fungible itu karena keunikan benda di atasnya. Nah, benda di atasnya itu ternyata tadinya saya kira gambar aja, Om. Ya. Hanya gambar. Wah, ini cuma jualan gambar atau jualan foto gitu. Ternyata bukan jualan gambar, jualan foto. Value dari produknya ternyata juga menempel semua. Dan value itu mungkin banyak teman-teman NFT mengenal dengan istilah utility ya. Ya, Tapi utility. value besarnya Macam-macam juga adalah utility. ini tuh bukan cuman gambarnya sebenarnya. Lagi-lagi ini bukan cuman kalau beli apel tadi pakai pisang, analogi yang saya pakai. Ya. Ini tuh bukan pisangnya, tapi manfaat yang bisa diambil dari pisang itu. Tidak Ya. sekedar jadi alat bayar, tapi juga bisa jadi benda yang lain. Apa itu? Nah, tergantung siapa yang pegang pisang, dia dapat pohonnya. Siapa yang pegang pisang, dia dapat pisang lagi. Siapa yang pegang pisang, dia bisa pakai untuk dapat salak misalnya. Itu utility yang saya yakin nggak ada di koin lain, karena kalau kita pegang satu Bitcoin misalnya, Ya. kita hanya bisa mencairkannya dengan uang lagi kan. Kita tidak bisa mencairkannya dengan benda yang lain gitu. Hanya bisa dibeli uang dengan uang. Kalau ini kan enggak. Ya. Itu yang membuat saya jadi oh ini unik nih gitu. Nah, saya baru ngerasa cocok di situ karena tadi saya bilang di awal kan saya nggak ngerasa bahwa cryptocurrency bukan dunia saya nih, jangan. Ya. Saya ngerasa cocok karena di atas NFT ada industri kreatif yang berdiri. Ya, Nah, benar. disitulah saya ngerasa, oke, this is my world. Itu sih, Om.
Wih, mantap. Sampai akhirnya bentuk Benny Hot Wheels tadi ya, Benny Howie tadi ya. Ya itu akun pribadi sebenarnya dari Nah, awal. iya. Saya pakai akun itu untuk aktivitas hobi lah ya, dan Iya benar, komunitas oh gitu sih Om. healing apa segala macamnya. Ya itulah mungkin. Nah terus itu tadi Mas menjelaskan kenapa Mas industri NFT kayak gitu ya. Kalau ya ini spill aja dikit, spoil kalau misalnya Mas berkenan atau enggak. Ini NFT Mas sendiri apa Mas? Maksudnya ya kan ini kan macam-macam kan. Heeh. Mas ada akun satu lagi kan kalau nggak salah yang Halo Versa itu kan. Ya, NFT. saya justru awalnya belajarnya pakai akun Halo Versa itu karena Ah, dia ya. Tadi spill saya dikit. ingin Ya, anonim tadinya. ya. Saya tadinya ingin anonim, tidak ingin ada apa ya, tidak ingin tahu diri saya gitu, tidak ingin apa istilahnya, nge-spill diri saya. Saya pengen berada di balik sebuah brand dan menurut saya tadinya Halo Versa itu malah tidak ngomongin NFT sih Om. Dia justru mau bikin platform learn to earn kan. Kita tahu kan sekarang ada play to earn ya. Play to earn itu kan game eh, yang kalau kita main kita dapat earning berupa entah koin, entah token lah ya, token ya, pasti token yang bisa di trading dengan koin misalnya. Ya, benar. Kan seperti itu kan kalau gameplay to earn itu kan konsepnya seperti itu. Ya, benar. Terus eh, ada juga stake to earn kan, yang kalau kita tahan koin kita akan dapat staking lah, istilah staking itu kan Iya, stake to benar. earn seperti itu. Koin proof of Di stake mana ya. kita tahan, sorry, bukan stake to earn. Staking itu sendiri adalah hold to earn kan. Ketika uangnya ditahan, dia akan Ya. dapat income kan gitu. Nah, saya kemudian bikin gara-gara belajar aja sih di coinmarketcap.com itu ada apa ini learn to earn gitu. Saya bilang, oh, jadi kalau kita belajar sebuah produk, kita malah dapat earning gitu dari produk tersebut. Earning di sini bukan uang semata-mata uang, tapi uh, reward lah, semacam reward. Ya. Ini mungkin kayak ngisi survei dibayar itu loh. Kalau Ya, di betul. internet kan suka ada tuh ngisi survei terus kita dibayar. Ini tapi dibayarnya tidak dalam bentuk uang gitu, tapi dalam bentuk macam-macam gitu. Kalau kita Rupiah belajarnya atau apa. token, kita dapat token gitu. Nah itu yang saya bikin gini aja gitu, learn to earn untuk para pemula lah terutama karena saya melihat isu terbesar kita di edukasi kalau di industri ini. Edukasi itu penting banget gitu. Kalau enggak, orang hanya akan melahirkan kefomoan, Ya. kemudian ketidaktahuan yang akhirnya mengarah pada pro kontra yang nggak jelas gitu kan. Karena tidak tahu kan, pro kontra itu kan terjadi karena ketidaktahuan. Ya, Nah benar. ini yang saya pikir edukasi jadi penting tuh, channel-channel YouTube seperti punya ini, itu penting banget sebenarnya untuk mengedukasi orang bahwa konten ini tuh apa produk atau industri yang kita bikin, yang kita masukin ini tuh harus dipelajari lebih dulu gitu. Nggak bisa tahu-tahu langsung jadi gitu, nggak bisa gitu sih Om. Ya itu sih. Aku juga develop kriptonya walaupun belum ini lah, masih masih panjang lah perjalanannya. Jadi Gak ya aku apa-apa, nikmati aja sih. Aku nggak aku susu juga. Jadi ya benar sih Mas gak bilang. apa-apa, bener Om. Yang jadi permasalahan tuh edukasi. Soalnya ya nggak ada di kampus juga kan, namanya teknologi baru kan kayak gitu. Jadi Iya, iya, ini kan nggak ada kuliahnya, nggak ada kurikulumnya juga. Maksudnya nggak ada ya kurikulumnya, mau ini orang kan. Sedangkan sumber kalau literasinya nggak ada, macam-macam banyak banget ya. Kita ya bahkan nggak bisa seleksi sumber literasi yang bisa dipercaya yang mana gitu. itulah, makanya Makanya ya harus justru selalu ada, itulah bagian dari sains ya. Kalau sains itu kan iya, iya, justru di kita debat atau adu karena teknologi baru, ya itu wajar karena kita mencari the truth-nya kan. iya Karena belum benar, ada kurikulum yang pasti kayak gitu ya. Jadi wajar kalau ya kayak gitu. Cuman kan orang iya, ini iya, goreng ya mungkin ini ya itulah. Maksudnya kalau misal orang debat atau apa dikira ya kan debat kan nggak perlu ini ya, nggak perlu emosional kan. Maksudnya ada debat rasional juga kan. Nggak perlu kita harus oposisi itulah harus saling tikam kayak gitu kan. benar Om, benar, benar Om. Itu Ya makanya mungkin saya itulah. bilang kemudian saya create itulah dan akhirnya saya berkenalan dengan NFT justru di situ. Karena tadinya mau bikin platform learn to earn, cuman saya bilang oh NFT itu sebenarnya benda pertama yang kita bisa kenalkan sebelum masuk ke kripto ya. Karena orang masih melihat kripto itu sebagai mata uang baru gitu. Tapi Ya, kalau dia lihat NFT, dia akan lebih mudah belajar kriptonya.
Saya Ya, justru melihat kebalikannya gitu. Jadi saran saya sebenarnya malah memang kita perlu belajar kriptonya, tapi sebelum kita belajar kripto, kita belajar NFT-nya dulu deh. Nanti lama-lama kita paham tentang kriptonya. Akan lebih mudah memahami kripto ketika kita sudah paham NFT-nya. yes. Daripada kita belajar kripto dulu. Kita lebih mudah juga sebenarnya memahami NFT, tapi belajar kriptonya sendiri sudah pertarungan ide banget itu. Jadi kayak sekedar untuk memahami keberadaan kripto di muka bumi aja, nggak semua orang bisa menerima itu gitu. Kebanyakan melihat itu tuh sebagai benda yang nggak bisa dikendalikan, yang terlalu liar, Ya, yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang tertentu. Jadi akhirnya nggak ngerti gitu implementasi dalam kehidupan apa gitu. Beda dengan NFT gitu. Ketika kita bicara NFT, kita ngomong industri kreatif, kita ngomong produk seni, kita ngomong karya, akhirnya kita bicara itu dulu. Baru kemudian kita ngomongin jaringan di bawah NFT-nya gitu. Nah, pelan-pelan kan jadinya belajarnya bertahap. Itu yang saya pikir, oke, saya coba deh industri ini saya masukin gitu. ya benar sih. Soalnya kita nggak ada yang tahu sih teknologi ini mau dibawa kemana kayak gitu ya. Maksudnya ya karena berdasarkan dari community tadi yang sosial konsensus lah, maksudnya konstruksi sosial yang menganggap teknologi ini bakal terus maju kayak gitu. Orang yang develop di bawahnya, yang ini apa, yang believe lah. Sama kayak awal-awal internet lah ini ada. Cuman Iya, lebih iya, iya. decentralized kayak gitu. Ya jadi kayak gitu sih Iya, aku iya, yang iya. paham sama Mas. Cuman Benar, Om, NFT benar. Mas sendiri apa Mas? Maksudnya gambar apa itu? Maksudnya Oke, kalau NFT-nya sendiri, karena saya jujur, saya nggak bisa gambar. Saya itu ya, tidak expert lah dalam menggambar. Eh, Jauh banget dibanding karya yang lain. Tapi ya, kemudian yang tadinya saya pikir, saya kalau gitu saya nggak bisa masuk industri NFT dong, karena saya nggak bisa gambar. ya, Tapi kemudian saya nonton Gary Vaynerchuk, kalau kenal. ya, Gary Vaynerchuk itu, Gary V ya, itu memang, ya, well, I don't know, mungkin some people called him father of NFT, the ya, father of NFT maybe, karena dia mengkampanyekan NFT sudah lama itu sebenarnya. Lalu saya lihat apa sih sebenarnya gitu kan. Saya justru belajar NFT dari cara dia memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. ya, benar. Contoh paling simpel yang waktu itu nempel banget di saya adalah ketika dia mengatakan, Anda tahu tiket nonton bioskop? Dia bilang gitu. Orang beli tiket, setelah itu tiketnya dibuang. Kata dia gitu kan. Ya, What if kalau tiket itu nggak dibuang, tapi tiket itu bisa dijual lagi? ya, Kata dia. Kamu sehingga bioskop tidak perlu cetak kertas, dia bilang gitu. Tiket itu bisa ditonton berkali-kali. ya, Katanya waktu itu dia ngomong gitu, tiket itu bisa ditonton berkali-kali. Dan tiket itu kemudian tidak perlu dijual oleh si bioskopnya, tiket itu bisa dijual oleh orang yang sudah beli, dia bisa jual lagi. Katanya. Itu ya. akan Jadi sangat menguntungkan semua pihak katanya, karena bioskop akan dapat penjualan terus-menerus karena tiketnya dijual oleh orang lain, kata dia. Dan para holdernya, para pembeli tiket pertamanya juga senang karena bisa dijual lagi tiketnya, punya value yang lebih tinggi. Oke, itu contoh paling simpel banget dalam kehidupan sehari-hari. NFT itu bisa diapain? Ya itu. ya, Saya bilang, oh iya ya. Atau membership gym contohnya kalau nggak salah. Nah, ya, ya dari benar. situ saya kepikiran, oke, berarti tidak harus bisa gambar untuk bisa masuk ke dunia NFT. Nah, dari situ saya kemudian, saya create deh gitu. Saya mau bikin NFT deh. Awalnya sebenarnya saya mau siapin Halo Versanya dulu. Halo Versa itu harusnya jadi project NFT. Namanya mungkin Halo Versa gitu. Ya, Tapi kemudian ada sedikit dalam tanda kutip kecelakaan lah, kecelakaan yang menguntungkan, apa ya, blessing in disguise sebenarnya. ya benar. Teman saya pada saat itu sempat ngobrol-ngobrol dan ya kami ngobrol dan dia mengatakan bahwa gimana ya caranya untuk bisa fundraising di dog shelter. Dia kebetulan punya kenalan teman-teman dog shelter yang mengelola dog shelter, dan dia ceritakan betapa dog shelter tuh susah dapat donasi. Dog shelter ini loh, apa, perlindungan anjing-anjing terlantar itu, Om. Ya, Nggak semua dog shelter itu bahkan terkenal, kata dia. Setahu saya yang big itu kan di Jaksel ada tuh, yang punya nama lumayan besar gitu. Dan itu donasi ke situ semua. Sementara dog shelter itu nggak cuma dia, kata dia gitu. Ada beberapa dog shelter yang
setengah mati namanya si ownernya untuk mencari apa ya, sekedar ngasih makan buat buat para anjing-anjing terlantar itu. Sementara kalau anjing itu dibiarkan di jalan kan kenapa-kenapa gitu. Karena ya you know lah, ini bukan ngomongin stereotyping, tapi bahwa anjing yang berkeliaran di jalanan di daerah seperti Pulau Jawa aja atau Jakarta aja itu akan dianggap sangat lebih mengganggu dibanding kucing yang berkeliaran kan. Itu kayak kayak ya bedanya lumayan jauh lah. Kita tahu kalau di Bali anjing mau keliaran di pinggir jalan juga dibiarin orang gitu kan. Ya, benar. Kalau di Bali kan banyak, tapi itu kan tidak terjadi di daerah-daerah Jakarta, bahkan itu nggak terjadi. Anjing berkeliaran itu sangat bisa benar-benar ditertibkan bahkan. Nah yang kayak gitu-gitu kemudian eh, nggak ada yang ngurusin gitu Om. Nah dari situ saya kepikiran, oke, kita bikinin project NFT yuk buat fundraising buat si dog shelter itu tadinya. Ya, Jadi si holdernya nanti bisa berinteraksi dengan para dog shelter itu. Konsep udah saya buat. Si teman saya itu kemudian dia yang carikan gambar pixelnya, gambar apa ya gitu. ya Karakter gambar. anjing apa. Waktu itu saya pilih Siberian Husky. Ya, Murni semata-mata karena saya suka aja dengan ras yang ini gitu. Karena tampangnya galak, badannya gede. Tapi ini anjing permain gitu, anjing-anjing teman main, bukan bukan anjing penjaga kayak Belgian Malinois, ya. Rottweiler, emang anjing-anjing yang galak-galak kan. Tapi ini galak mukanya, saya bilang gitu. Jadi kayak Cerberus. tampang preman hati Roma itu loh. Ya, Tampang exactly. preman hati Roman gitu kan. Itu kayak oke, ini oke nih, lucu juga nih karakter, saya bilang kayaknya dibikinlah karakter itu. Ya, Sekedar untuk mewakili keberadaan visualnya kan. Karena kami nggak bisa gambar. Udah, jadi setelah jadi proyeknya kita kasih nama Husky. Ini proyeknya namanya Husky, based on nama Siberian Husky itu. Jadi kita coba generate sambil saya berlatih Om, oh kalau create project NFT itu seperti apa ya? Saya jadi belajar gitu Om, meng-create project NFT itu ternyata seserius kita meng-create sebuah startup kalau perusahaan seserius itu loh gitu. Komponen-komponennya seserius itu sebenarnya. ya, Hanya mungkin ketika saya sudah masuk, saya bertemu dengan banyak sekali kreator-kreator berbakat yang karyanya gila-gila nih menurut saya. Tapi mereka itu tidak punya belum punya lah visi mengenai how to create project. Jadi bahkan masih ada saja orang yang nggak ngerti apa itu. Pentingkah roadmap, pentingkah utility, ya, kemudian saya bikin karya ini buat apa, itu kayak nggak nemu gitu. Padahal sebenarnya karyanya bagus banget. ya, Mereka sudah punya keunggulan value dari produknya, yaitu karyanya bagus. Tapi kalau ditambahin value lain, itu NFT-nya bisa lebih mahal lagi kan? Karena sebuah produk yang value-nya lebih dari satu, itu pasti akan lebih tinggi harganya dibanding sebuah produk yang nggak punya value sama sekali. Kira-kira gitu, Om. Itu awal-awal saya masuk ke dunia NFT, kira-kira seperti itu. ya sih. Jadi emang ini sih utility dan ya roadmap itu penting bagi NFT ya, terutama yang masih baru kayak gitu. Terus Mas Ya, ini artinya, tadi sempat sebut ini bahwa ya NFT ini ya karena ini masih baru kan kita nggak tahu iya. ya ke depannya bakal kayak gimana ya utility dari NFT ya. Kalau untuk yang sekarang ini aja yang Mas bilang tadi fundraising, memang NFT ini lebih cocok ke fundraising apa idea atau kayak gimana? Soalnya Mas tadi sempat sebutkan juga kan itu. Atau Iya, iya, ada iya. utility lain yang mungkin di masa depan lebih compatible di NFT ini. Iya, Ya, iya. it just your Ha, opinion. ha, ha. Ada benar nggak di Sebenarnya situ? implementasinya itu kalau mau dibuat mapping ya, Om, dibuat mapping. Implementasi NFT itu bisa buat apa aja ya. Fundraising is yes, itu iya banget. Kita bahkan tahu ya, orang bikin koin itu kan untuk fundraising, Om. Ya, Nggak, ICO ternyata. Iya, ya, benar. semua orang mengira bahwa koin ini hadir untuk menyelamatkan bumi atau segala macam. Asik No, 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 token. no, no. Ketika kamu bikin token, apapun nama tokennya, pasti ada project di belakangnya. Nah, Ya, token itu buat apa kalau nggak buat fundraisingmu? Itu kan kayak kayak kamu bagi-bagi saham tapi dalam bentuk token kan. nah, iya Cuman ketika tokenisasi. orang sudah punya tokenmu, dia nggak bisa intervensi ke kamu. Kayak Benar. misalnya nih, kita bikin Ethereum atau kita bikin koin baru yuk, gitu yang serius banget. Kita bikin jaringan blockchain sendiri, kita bikin
project sendiri gitu. Kemudian meluncur. Kita tahu ada beberapa project ya. Setelah Ethereum dan Bitcoin, the biggest two yang sudah cukup kuat sekali bertahan, ada XRP juga di situ kan. Ya. Kemudian muncullah koin-koin baru. Muncullah Cardano, muncullah Solana, muncullah let's say Dogecoin. Dogecoin koin meme, koin yang Iya, koin dibikin lama sih tanpa itu. tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang sama sekali nggak ada, ya dibikin aja gitu, iseng aja itu. Bandingkan dengan proyeknya Solana yang ketika create koin, dia punya misi yang gede banget. Tapi kan misi itu hanya bisa jalan kalau koinnya itu terbeli kan, koinnya terdistribusi. Iya. Alias orang pegang koin. Nah kalau orang mau pegang koinnya kan dia harus keluarin sejumlah duit kan. Artinya ketika pendiri Solana ngeluarin koin dengan total supply, let's say 1 miliar koin, Ya. kemudian habis di pasaran, itu kan berarti dia megang uang yang dia butuhin kan. Dan Ya. uang itu dipakai untuk dia building the project, untuk dia running. So itu apa bedanya sama fundraising? Sama aja. Cuman lebih keren aja gitu. Apa bedanya dengan penggalangan dana untuk Ya kayak charity atau uh, apa. Iya benar. iya, nggak ada bedanya. Cuman bedanya objeknya gitu. Yang diceritikan atau yang di fundraisingkan apa gitu. Nggak ada bedanya. Jadi implementasi NFT sebenarnya juga bisa sama seperti itu. Karena dia prinsipnya kan token, alat tukar kan. Token itu alat tukar. Yang orang Ya. suka nggak ngeh. Token itu benda yang bisa dipertukarkan sebenarnya. Tapi disebut non-fungible token karena nilainya tidak sama. Nah Yes. ini kemudian membedakan dengan kripto. Nah, tapi fungsi fundraisingnya juga bisa sama. Itu yes, itu udah poin paling gede. Fundraising. Dan kita nggak bicara mengenai, kalau contoh saya kan fundraising untuk dog shelter. Kita nggak bicara itu loh. Fundraising untuk buka warung nasi uduk. Fundraising untuk bangun perusahaan services agency. Fundraising untuk bangun toko merchandise. Fundraising untuk beli laptop. Fundraising Ya. itu fundraising itu semuanya sama kok. Jadi kita bisa pakai itu pertama. Selain fundraising apalagi membership access. Jadi fungsi pertamanya fundraising itu untuk apa aja. Kemudian fungsi keduanya adalah bentar. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ada anak gitu ya. Jadi itu tadi guys, fundraising sangat apa untuk saat ini, nggak tahu untuk saat depan, di masa depan kayak gimana. Jadi fundraising sangat compatible untuk NFT pada saat ini kayak gitu ya. Jadi intinya ya mungkin Alubas, I need to post this kalau lagi. Tunggu. Nah, jadi Mas. yes Om. Jadi setelah fungsi fundraising, fungsi kedua membership access. Membership access itu ketika kamu hold di NFT, kamu akan dapat eksklusif akses yang sudah disediakan untuk VIP lah ya. Berarti kalau kita bicara ini, berarti kita bicara lebih banyak lagi nih. Contohnya tadi Gary V sempat kasih contoh gym membership. Ketika kamu pergi ke gym, kamu kan pasti membership kalau di gym. Biasanya kan gitu kan. Yeah. What if your membership gym itu dalam bentuk NFT, di mana kamu bisa ngoper ke orang lain. Ketika kamu udah nggak, saya udah nggak nge-gym di situ lagi, saya kasih aja membershipnya ke orang lain. It means bahwa perputaran si perusahaan gymnya nggak perlu capek-capek hire sales gitu, karena salesnya adalah holder mereka sendiri, member mereka sendiri. Itu contoh simpel. Kemudian membership yang paling dunia orang NFT kenal kan Bored Ape ya. Ya, Bored Ape. NFT yang paling dikenal di dunia ini adalah Bored Ape Yacht Club. Ketika Anda beli NFT Bored Ape Yacht Club, Anda akan dapat akses untuk ke jaringan orang-orang atau holder-holder mereka dan kegiatan-kegiatan mereka. Kegiatannya si Bored Ape ini, dia ngadain sejumlah acara yang Anda bisa datang karena Anda holdernya gitu. Nah itu something yang implementasi di dunia nyata. Kalau kita ngomong Bored Ape itu acaranya kebanyakan melibatkan kaum jet set ya. Let's make it simple gitu. Sekedar kamu beli, nanti kamu dapat diskon di restoran saya. Ya, benar. Itu kan sudah membership access sebenarnya.
Iya, kapal yacht itu kan, namanya aja Bored Ape Yacht. Ya, Ya, jadi kalau misal cuman ya ini coba kalau kita ada sederhanakan gitu. community gathering Ah, di kapal feri atau apa itu yes, dapat what eksklusif. if kita bikinnya community gathering di warung Tegal mana? Jadi, Sama kan? iya sama Nah, aja. kalau kita lihat skala seperti itu, so NFT itu nggak se-elit yang dipikirkan orang-orang. Itu sesuatu yang kita udah biasa. Ya, Kita tahu ada sebuah brand kopi yang cukup fenomenal kan, sampai apa namanya, untuk bisa beli dia promo di aplikasinya dia. Sering ngadain promo kan, buy one get one, ya, beli dua 18.000 gitu-gitu. Dia bikin promo gitu kan. yes, Tapi promo itu hanya ada bisa diakses kalau dia pakai aplikasinya dan dia mendaftar. So benar. what's the difference dengan dia beli NFT-nya? Sama kan? Sama aja Itu sih. kayak, jadi kita bisa lihat implementasinya yang sangat real di kehidupan nyata. Ya, Selain fundraising, ada membership, eksklusif akses. Fungsi lain tentu adalah fungsi-fungsi industri kreatif itu sendiri, Om. Kayak ya, ketika dia bikin animated film, kita tahu dunia industri kreatif itu sangat terpukul kemarin ketika corona datang kan. Tapi ya, benar. justru industri kreatif menemukan dunianya kembali. Sorry, maksud saya menemukan celah untuk kembali ke dunianya lewat NFT. Yes, Di saat semua orang mengeluh, waduh sepi, waduh nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada musik, nggak boleh, bukan musik, nggak boleh ada acara berkerumun ya, sehingga konser-konser musik ditiadakan, pameran-pameran seni di stop. Maka ketika itulah industri kreatif kembali ke menemukan celahnya, yaitu dia membuat konser-konser pribadi dengan cara eh, memasarkannya lewat NFT. Jadi ketika holdernya kemudian mendapatkan NFT-nya, dia akan bisa menikmati konser. Dan itu sempat dilakukan kalau nggak salah kemarin-kemarin yang Justin Bieber ya. yes. Tapi saya nggak tahu apakah Justin Bieber itu pakai NFT atau bukan. Tapi Ya, virtual concert itu kemudian bisa diwujudkan oleh teman-teman dari industri kreatif kan. ya benar. So akhirnya mereka bisa memasarkan karyanya tanpa perlu punya audiens. Maksudnya tanpa perlu punya kegiatan offline. Ya, Itu itu aja sudah udah terjadi sih. Ya, making the impact gitu. Itu aja udah making the impact Om dengan model itu. Kita nggak tahu the next NFT bisa dipakai apa. Mungkin nggak NFT dipakai payroll, bisa Om kalau mau. Mungkin nggak ya NFT itu benar. dipakai untuk Cashback atau apa ya? yes, atau dalam industri, dalam bisnis as usual misalnya. Mungkin nggak NFT itu dipakai sebagai apa ya? Kalau B2B bisnis bisa nggak? Itu mungkin mungkin banget. Makanya saya bilang kita belum tahu kedepannya akan B2B seperti apa. bisnis Ini di baru yang bagaimananya, Mas? kenapa? B2B bisnis di Iya, bagi. artinya kalau di dunia nyata ada B2B, ada konsep B2B antar perusahaan misalnya. Tapi gimana caranya NFT bisa masuk? Kita belum nemu, belum Oh, melihat implementasi yes. realnya ya dalam dunia nyata ya kehidupan sehari-hari. Tapi bisa nggak? Bisa aja, sangat bisa gitu. Tapi kita belum kelihatan karena belum ada yang masuk kan. Ya nggak Kita apa-apa sih. lihat kayak kayak Nike, Adidas, dia bikin metaverse sendiri, dia bikin Ya benar. apa? Dia jual sepatu tapi dalam bentuk NFT sehingga ya pembelinya akan dapat sepatu fisik. Itu kan contoh yang real banget tentang Iya gimana benar. NFT ada di dunia nyata. Nah, yang kayak begini itu nanti sebentar lagi akan coming soon nih di kita-kita nih. Saya nggak tahu kapan, tapi coming Ya soon. Dan itu saya percaya early matter of teknologi itu time lah kalau kenceng. masalah adopsi itu ya. Jadi ya benar yang Mas Yes. tadi. Jadi ya itulah untuk sekarang mungkin lebih ke fundraising, cuman ke depan banyak utility yang bisa ya involve di NFT. Yes. Ya. Nah, Yes. terus ini udah Yes. mungkin udah hampir sejam juga. Nah, aku harus wrap this up. Ya sebelum aku tutup, Wow, ya nggak keren kerasa udah sih sejam. karena ya Nggak berasa ya ternyata ya. komprehensif kan Siap, siap. pembahasannya tadi. Jadi ya sebelum itu aku ya ini just for fun financial advice. Maksudnya Mas punya ya target ke berapa Bitcoin ke harga mana atau BNB ke harga mana tahun ini atau tahun depan? Oke, saya itu pasti kalau BTC saya berharap tembus 1 M ya. Karena angka terakhirnya kan 800 ya. Sempat mau 900-an belum sampai lah, ya? hampir 1 M lah. Ya.
Ya, saya berharap bisa tembus 1 M karena dia father of all coins gitu. Jadi Ya, benar. kalau dia naik, saya yakin yang lain naik. Tapi gara-gara NFT, saya itu jadi tahu saya harus berinvestasi di koin-koin mana. Yang tadinya saya itu blank, nggak ngerti. Ya, Sekarang saya tahu nih harus kemana, kemana, kemana. Karena saya melihat pergerakannya setiap hari gara-gara main NFT. Oh, ternyata koin ini tuh gini ya turunnya polanya apanya. Jadi saya nggak perlu, I don't need to be expert gitu. Saya cukup tahu saya bisa ngamanin duit saya di mana ya. yes. Ternyata itu gitu. Itu yang saya bilang, oh menarik tuh. Jadi prediksi saya sih saya berharap BTC-nya naik itu dulu. Saya tahu kemarin 2021 kan turun ya, Ya, benar. sempat drop apa, tapi saya bilang enggak. Semua orang boleh ngomong, wah ini drop, ini bubble ini, wah ini gini. Iya, ya. Please, 2017 saya menyaksikan bagaimana Bitcoin Oh, yang itu turun parah jauh sih. banget. Habis itu lompat gak karu-karuan. Itu yang Ya, saya, no. Kamu boleh ngomong ABCD, saya udah, seeing is believing, and I already see it. Gitu. ya, Jadi, benar. ya, Berarti. sorry, I already believe in it. Gitu. Kalau saya gitu sih. Gitu. Ya. Nggak ada specific price, maksudnya kalau BNB, maksudnya kan BNB atau Ethereum atau apa. Tadi Bitcoin udah ya, maksudnya 1 M ya tahun ini. Ya, Ya, cuman kalau yang lain gimana? Ada target ke berapa? BNB sih saya berharap masuk ke 8 atau 9. Karena sekarang udah 6 kan, dia udah 6. Ya Mungkin itu nggak tahun nyampe ini atau 2x di akhir semuanya tahun. lah, masih lah. Iya, benar. Iya, tapi BNB itu is the top 3, I think ya. Ya. Ethereum, setelah Ethereum ya. Justru saya berharap Ethereum koreksi. Oh, biar BNB. Gara-gara Ya. aksi dia Ethereum 2.0, seharusnya prediksi saya ada koreksi di Ethereum. Tapi koreksi itu semacam apa ya, kayak daya lompat Om. Dia akan bisa lebih kencang nyusul Bitcoin setelah dia selesai dengan misi pindahannya dia ini yang Ethereum 2.0 nih. Iya, benar sih. Karena harusnya dengan Ethereum 2.0 kan akan lebih low cost dari sisi gas fee segala macam, itu akan low cost, lebih clean energy, sehingga dan itu akan bikin dia melejit lebih banyak gitu. Karena semua koin, banyak sekali koin yang berdiri di atas jaringan dia gitu. Numpang di dia itu banyak banget. Jadi saya yakin kalau Ethereum-nya yang naik, justru ya koin lain akan kedongkrak sih sebenarnya. Ya. Saya sih lihatnya gitu, karena makanya saya berharap Ethereum mungkin tahun ini perlu koreksi. Kalau enggak, ya kita akan bergantung banget gitu justru. Bitcoin Kalau saya percaya akan naik lagi. Tapi untuk Ethereum, I think tahun ini dia justru harus koreksi. Kalau dia memang beneran mau pindahan ya, karena isu itu kan udah lama tuh. Kalau masih mau pindahan, itu mau pindahan. ini juga sih Mas, delay terus kalau Mas ngikutin kan dari Itulah, makanya 2014 di kalau cuman ya. benar. Saya berharap dia nggak delay gitu tahun ini. Karena kalau nggak delay, memang koreksi bisa terjadi. Dan koreksi Ethereum bisa gede-gedean itu. Karena orang kan, ya gimana ya, perubahannya itu perubahan sistem habis-habisan gitu kan. Sehingga kayak saya yakin koreksinya akan turun lumayan dalam. Tapi kalau itu beneran. Tapi kalau dia nggak dia delay lagi, ya naiknya nggak akan signifikan sih. Menurut saya kayak sekarang aja dia udah mulai landai itu. Nggak seperti 2017 ya. Paling Ya, agresif loh dia dibanding Bitcoin. ya, Malahan. benar. Masih berapa X lah gitu. Jadi ya, Yes, ya yes. mungkin itulah Benar-benar. prediksi kali ini. Ya udah mungkin Siap, that's it siap. for today, Mas. Kalau kepanjangan juga kehausan juga kan puasa ntar. Diedit aja Om, nggak Ya, apa-apa. maybe kita kalau ngobrol lagi di part 2 lah kalau misal Bitcoin Ya, boleh. 100K lah. Saya Kita ngobrol. kelihatannya lama, tapi pas ngobrol loh, sudah sejam. Iya, makanya agak kerasa Iya, kalau podcast di yang lain pun siap. juga kayak gitu juga. Jadi support selalu ya guys, NFT artis Siap. Indonesia. Ntar aku bakal share di link deskripsi. Leave a like and subscribe to our channel.